Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Suar Palestin. Saya Nurbaidi Sonika Fitikma. Saya Diana Sesiba. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan kritik nalar keilmuan Islam, pemikiran tokoh Muhammad Abid Al-Jabiri. Biografi Muhammad Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri lahir di Figuig, Maroko pada tahun 1936 dalam keluarga yang mendukung Partai Istiqlal. Ia awalnya belajar di sekolah agama, kemudian melanjutkan ke sekolah swasta nasionalis. Setelah Maroko merdeka, ia memperoleh gelar diploma di bidang ilmu pengetahuan dan mengajar filsafat sejak 1964 pada 1970. Al-Jabiri meraih gelar doktor di Universitas Muhammad V dengan disertasi mengenai pemikiran Ibnu Khaldun. Al-Jabiri awalnya tertarik pada pemikiran Marx, namun kemudian meragukan relevansinya dalam konteks Islam. Ia mengembangkan metodologi analisis yang meliputi pendekatan strukturalis, analisis sejarah, dan kritik ideologi. Fokus penelitiannya adalah kebudayaan dan pemikiran Islam Arab, terutama dalam epistemologi atau cara berpikir tanpa membahas isu teologis. Karyanya berfokus pada teks-teks yang ditulis dalam bahasa Arab dan memberi kontribusi besar pada pemikiran modern Islam. Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Yang pertama itu epistemologi irfani, epistemologi burhani, dan epistemologi bayani. Epistemologi irfani. Secara etimologi, irfani dari kata bahasa Arab, arofa semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan. Tetapi ia berbeda dengan ilmu. Irfani atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman. Sedang ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau rasionalitas. Sedangkan secara terminologis, irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atau pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya. Setelah adanya olah ruhani atau riadoh yang dilakukan atas dasar cinta, kebalikan dari epistemologi bayani, sasaran bidik irfani adalah aspek esoterik apa yang ada di balik teks. Kemudian pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks, tetapi pada kasyaf, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks, tetapi dengan hati nurani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Menurut Al-Jabiri, pengalaman kasyaf tidak dihasilkan melalui proses penalaran intelektual manusia, yang mana manusia dituntut aktif dan kritis, tetapi dihasilkan melalui mujahadah dan riadoh atau penempatan diri secara moral spiritual. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Kemudian untuk epistemologi yang kedua yaitu epistemologi bayani. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali inferensi. Secara langsung artinya memahami teks sebagai mengetahui jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna atau maksudnya, tetapi harus tetap bersandar pada teks. Dalam epistemologi bayani ini ada cara memperoleh pengetahuan dari teks. Metode bayani menempuh dengan dua jalan. Yang pertama, berpegang pada lafaz, dan yang kedua berpegang pada makna teks. Yang pertama itu berpegang pada lafaz atau redaksi teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab seperti nahwu dan shorof sebagai alat analisis. Yang kedua berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika, penalaran, atau rasio sebagai alat analisis. Sehingga secara langsung epistemologi bayani artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Dengan demikian,
Sumber pengetahuan bayani adalah teks atau nas. Oleh karena itu, menurut Al-Jabiri dalam epistemologi bayani menaruh perhatian besar terhadap transmisi teks dari generasi ke generasi. Yang ketiga ada epistemologi burhani. Dalam kosakata Arab, menurut Ibnu Mansur, kata al-burhan secara epistemologis berarti argumen yang jelas dan tegas. Kata ini disadu dalam terminologi ilmu mantik untuk menunjukkan arti proses penalaran yang menetapkan benar tidaknya antara proposisi melalui cara deduksi, yaitu melalui cara pengaitan antar proposisi yang kebenarannya bersifat postulatif atau kesimpulan yang pasti. Bagi Al-Jabiri, metode burhani bertumpah sepenuhnya pada seperangkat kemampuan intelektual manusia, baik melalui panca indera, pengalaman, maupun daya rasional, dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang semesta, bahkan juga sampai menghasilkan kebenaran yang bersifat postulatif. Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya, yang telah diyakini kebenarannya. Sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks atau institusi. Rasio inilah yang dengan dalil-dalil logika memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi-informasi yang masuk lewat panca indera, yang dikenal dengan istilah tasawur dan tasdik. Tasawur adalah proses pembentukan konsep berdasarkan data-data dari indera, sedang tasdik adalah proses pembuktian terhadap kebenaran proses tersebut. Kesimpulan dari materi di atas adalah pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri berfokus pada 3 epistemologi utama dalam tradisi Islam Arab. Yang pertama, epistemologi bayani. Epistemologi bayani berbasis teks atau Al-Quran dan hadis dengan menggunakan kaidah bahasa nahwu dan sorof atau logika untuk memahami teks. Rasionya tetap bergantung pada teks, tidak bebas menentukan maknanya. Yang kedua, epistemologi burhani. Epistemologi burhani berbasis rasio, logika, dan indera manusia dengan menggunakan deduksi logis untuk memperoleh kebenaran. Yang ketiga, epistemologi irfani. Epistemologi irfani berbasis pengalaman spiritual dan penyinaran ilahi, diperoleh melalui mujahadah dan liadoh atau penempaan spiritual, tidak bergantung pada teks atau logika, tetapi pada hati nurani. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.